warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita masuki materi, apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Ada, Bu. Siapa? Syadiati, dia sakit, Bu. Baik, semoga lekas sembuh ya. Doakan semoga lekas sembuh. Amin. Pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang puasa. Nah, puasa itu terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu puasa wajib, dan yang kedua yaitu puasa sunnah. Nah, di dalam puasa wajib ini juga terdiri dari tiga macam, yaitu yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar, yang ketiga yaitu puasa kafarat. Sedangkan puasa sunnah terdapat beberapa jenis puasa sunnah. Yang pertama yaitu bisa puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa Arafah, dan masih banyak lagi. Untuk pembelajaran kali ini kita terlebih dahulu membahas tentang materi puasa wajib. Nah, puasa wajib ini kita intinya membahas tentang puasa Ramadan. Nah, apakah ada yang tahu apa itu puasa? Saya, Bu. Apa Mbak Titin? Menahan rasa lapar dan dahaga dari waktu pagi sampai maghrib, Bu. Nah, betul sekali Mbak Titin. Puasa itu merupakan menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat karena Allah. Nah, kalau puasa Ramadan merupakan puasa yang wajib dilakukan oleh umat muslim, dilaksanakan di bulan Ramadan selama 1 bulan. Nah, kemudian juga di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa orang yang beriman itu wajib menjalankan ibadah puasa, dan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Coba dibacakan Mbak Sinta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, sudah jelas kan di dalam surat Al-Baqarah ini dijelaskan bahwa kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita harus menjalankan ibadah puasa Ramadan, kecuali orang yang boleh tidak melaksanakan ibadah puasa. Ada dua macam. Yang pertama, orang yang diperbolehkan tidak puasa, tetapi orang tersebut menggantinya atau mengkodoknya di lain hari, seperti orang yang sakit, orang yang haid atau nifas, orang yang berpergian jauh. Sedangkan yang kedua yaitu orang yang diperbolehkannya tidak puasa, tetapi orang tersebut harus membayar fidyah. Yang pertama yaitu orang yang Lanjut usia. Nah, betul, orang yang Hamil. betul. Terus Itu aja, Bu. orang yang sakit, terus menurut orang yang sakit keras. Nah, selain itu juga terdapat syarat dan rukun puasa. Syarat puasa itu terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu syarat wajib. Nah, syarat wajib ini terdiri dari beragama Islam, baligh, berakal,
bulan, terus suci dari hadas dan nifas. Nah, sedangkan syarat sah puasa itu terdiri dari beragama Islam, terus dapat membedakan yang baik dan yang buruk, terus suci dari hadas dan nifas. Sedangkan kemudian yaitu rukun puasa. Nah, rukun puasa ini ada 2 rukun dalam berpuasa. Yang pertama yaitu niat. Niat itu harus karena Allah, bukan karena semata-mata kita ingin menguruskan badan. Nah, yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kemudian yaitu hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Yang pertama yaitu berkumur-kumur secara berlebihan. Yang kedua menyikat gigi, bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Yang ketiga yaitu mencicipi makanan. Nah, itu sering dilakukan oleh ibu-ibu di rumah. Kalau pada saat mau masak itu sering dicicipi. Nah, untuk itu kalau anak-anak ibu sudah tahu itu makruh, tolong diingatkan ibu-ibu yang sering mencicipi. Yang keempat yaitu memperbanyak tidur. Nah, itu juga makruh. Lebih baik digunakan untuk beribadah. Kemudian yaitu tentang berbekam atau disuntik. Kemudian sengaja memperlambat berbuka puasa padahal waktu sudah tiba. Nah, itu juga makruh. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa ini seperti yaitu yang pertama makan. Yang pertama yaitu makan dan minum secara sengaja. Yang kedua yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Yang ketiga yaitu bersetubuh atau berhubungan badan suami istri dilakukan di Siang hari. ya, betul. Terus keluarnya haid, terus keluarnya air mani secara sengaja, terus kemudian merubah niat puasa. Terus materi yang selanjutnya yaitu ini wajib ini. Nah, ini tuh amalan-amalan sunnah dalam Ramadan. Nah, amalan-amalan sunnah ini bisa dilakukan di bulan Ramadan seperti sholat taraweh, terus memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, terus iktikaf di dalam masjid untuk beribadah, terus melaksanakan sholat witir. Nah, kemudian materi yang terakhir yaitu tentang hikmah puasa Ramadan. Nah, setelah kita melaksanakan ibadah puasa, kita itu harus di dalam diri kita itu pasti ada yang hikmahnya. Yang pertama menjadikan manusia yang lebih bertakwa kepada Allah, terus melatih kesabaran kita, terus meningkatkan ketakwaan kita, terus terjaga dari perbuatan dosa, melatih kedisiplinan akan waktu. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu akan memberikan tugas berupa meringkas tapi dalam bentuk peta konsep agar siswa-siswa Ibu itu memahami apa yang Ibu sudah jelaskan tadi. Bagaimana anak-anak paham? Paham, Bu. Baik. Ibu akan membagikan kertas terlebih dahulu. Ibu tunggu ya anak-anak, kalau sudah jadi tolong dikumpulkan ke meja Ibu. Baik, Bu.
masih bingung, Ibu akan kasih contoh seperti ini. Kasih Bu. Kalau sudah bisa dikumpulkan ya. Baik Bu. Masya Allah, gambarannya bagus sekali. Terima kasih Bu. Nah, kan anak-anak sudah membuat peta konsep. Nah, untuk itu Ibu harapkan dapat memahami materi terkait puasa Ramadan ini ya. Baik Bu. Baik. Jadi sebagai umat yang beriman, kita wajib menjalankan ibadah puasa. Nah, sebentar lagi kan kita akan masuki ibadah puasa bulan Ramadan. Nah, Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat menjalankan ibadah puasa ya. Baik Ibu. Nah, untuk itu dengan kita menjalankan ibadah puasa, kita dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Terus kita meningkatkan kita akan ketakwaan kepada Allah, melatih kesabaran kita terhadap siapapun. Terus kita juga dapat menambah ketakwaan yang Allah berikan. Berhubung waktunya sudah selesai, pertemuan pada hari ini Ibu cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam